Peningkatan populasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, mendorong pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur jalan tol yang akan menghubungkan Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat menuju Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Patimban di Subang, dengan total panjang tol 60,1 km. Proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu merupakan proyek strategis nasional yang dibangun oleh beberapa kontraktor, salah satunya PT Berantas Abipraya. PT Berantas Abipraya dipercaya sebagai kontraktor pelaksana dalam pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu pada seksi 4B, 5A, dan 6B, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat. Kepercayaan pemberi kerja terhadap PT Berantas Abipraya untuk menyelesaikan 3 seksi di Tol Cisumdawu sebagai percepatan penyelesaian pekerjaan Tol Cisumdawu. Berawal dari keberhasilan dalam menyelesaikan seksi 6B dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu dan zero accident. Dalam membangun sebuah proyek, dibutuhkan seorang pemimpin agar pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar. Muhammad Chandra Yuwana adalah Project Manager di proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 4B, dengan membangun komunikasi yang baik antar divisi, selalu membuat keputusan secara bersama, menerima masukan dari orang lain. Menjadikan sebuah kunci proyek ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak lupa, kami mengutamakan hasil kualitas produk dan keselamatan kerja, guna menunjang kesuksesan proyek. Project Manager juga didukung oleh tim terbaik di belakangnya. Safety, Yes! accident, No! Berantas, Berani yang kuat! Abipraya. The best! Selama perjalanan, terdapat banyak fakta dan tantangan yang harus dihadapi oleh tim proyek. Tim proyek berhasil menyelesaikan pekerjaan proyek senilai lebih dari 900 miliar, dalam waktu penyelesaian selama 15 bulan. Adapun, beberapa tantangan yang berhasil kami hadapi, diantaranya kondisi tanah yang lunak, sehingga banyak lokasi longsoran, intensitas hujan yang tinggi, serta waktu penyelesaian yang terbatas, dapat kami hadapi dan terselesaikan dengan baik. Dalam ilmu manajemen proyek, terdapat beberapa proses, di antaranya, tahap defining, tahap planning, tahap executing, dan tahap closure. Selama proses tahapan berjalan, terdapat golden period yang merupakan kunci kesuksesan pada proyek ini. Golden period ditentukan dengan penunjukan SDM proyek yang berkualitas, pemilihan vendor dan MOU sebelum pengumuman kontrak, serta penyusunan schedule critical path sebagai pedoman awal pengadaan dan persiapan. Tahap ini menetapkan SDM yang berkualitas, penentuan lokasi, penentuan tim proyek, penentuan goals proyek, dan visi misi proyek. Penentuan lokasi strategis proyek merupakan hasil kolaborasi top-down antara direksi, manajemen divisi, dan manajemen proyek. Penempatan sumber daya manusia, lokasi kerja subkon, dan peralatan, merupakan kolaborasi antar manajemen yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan.
Penyusunan schedule critical path dilakukan sebagai pedoman awal pengadaan dan persiapan. Dengan fakta dan tantangan yang terdapat di lapangan, maka tercipta pekerjaan yang efisien dan efektif dengan tercapainya value engineering. Sebagai bentuk monitoring, kegiatan rapat internal seluruh bagian dilaksanakan secara berkelanjutan dan terjadwal setiap minggunya. Setiap pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama, perlu dilakukan peninjauan pengalaman dari perusahaan tersebut dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, kami akan mengunjungi lokasi kuari untuk melihat jarak dari kuari ke lokasi kerja, dan kapasitas dari kuari tersebut dalam mendukung pekerjaan. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pengujian sampel material untuk memastikan kualitas material. Pekerjaan tanah diawali dengan clearing area, kemudian dilakukan galian, timbunan, pemadatan tanah, dan diakhiri dengan penghamparan LPA. Setelah pekerjaan tanah selesai, kami menggunakan teknologi MMGPS untuk mendapatkan elevasi yang lebih akurat, dan ketepatan dalam pemakaian volume yang lebih efektif dan efisien. Dalam penggunaannya, kami bekerja sama dengan position partners. Good day! We are here at Chisundawu Section 4B project of Brantes Abipraya in the Subidang area. I am Jasper from Position Partners Asia, and we offer the TOPCon technology solution for geospatial construction, paving, scanning, and mining across Southeast Asia. For this project, we present the Millimeter GPS, which is the best solution for projects of fine tolerance work in paving applications. The Millimeter GPS is a combination of GNSS positioning and high precision laser transmitter to achieve plus-minus 2 to 3 millimeter. We see great developments for infrastructure in Indonesia and adapting new technologies. For product assistance and services, please reach us at our Jakarta office. Dengan adanya teknologi MMGPS, dapat meningkatkan efektivitas waktu untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Struktur yang baik didukung oleh kualitas beton yang baik. Kunjungan lokasi batching plant perlu dilakukan guna meninjau material yang digunakan, dan jarak antara batching plant dengan lokasi kerja, untuk mendukung produktivitas. Sebelum beton dihamparkan, pada setiap segmennya dilakukan uji selam beton di angka 3-4,5 cm. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel untuk dites pada laboratorium, untuk pengujian kuat tekan beton. Pekerjaan beton meliputi pengecoran LC, dan dilanjutkan dengan pengecoran rigid pavement, yang akan diakhiri dengan tahap finishing meliputi smoothing, grooving, dan curing. Tahapan pekerjaan concrete barrier, meliputi pembuatan lin konkrit, pembesian, checklist pembesian, pembersihan molding, pemasangan molding, dan pengecoran konkrit barrier. Tim manajer proyek melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk melihat kualitas pekerjaan. Hasil tinjauan di lapangan didiskusikan dalam rapat. Produk yang telah dibuat, dilakukan pengecekan dan tercatat dalam laporan NC. Laporan NC yang telah dibuat, disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Hal ini, guna mencapai hasil produk yang bermutu. Keberhasilan dari sebuah proyek terkait keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan kerjasama dari semua pihak. Komitmen bersama adalah langkah awal dalam penerapan K3L.
Komitmen terkait K3L tidak hanya dilakukan oleh internal perusahaan, melainkan dilakukan juga oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Brantas Abipraya dalam penyelesaian proyek. Setiap pekerjaan di lapangan harus diawali dengan toolbox meeting, untuk menyampaikan metode pekerjaan yang akan dilakukan, target pekerjaan harian, potensi bahaya, dan pengendaliannya. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaksana pekerjaan, HSE, dan seluruh tim pekerja. Di setiap lokasi kerja, harus terpasang rambu-rambu untuk memberikan informasi terkait bahaya pekerjaan. Rambu ini dibuat menggunakan rangka holo, untuk memperpanjang umur rambu dan meminimalisir sampah kayu. Setiap orang yang memasuki lokasi proyek harus menggunakan alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri merupakan komponen terakhir dari hierarki K3, namun hal ini sering diabaikan oleh pekerja. Sebagai bentuk pemantauan, perlu dilakukan patroli untuk melihat dan mengingatkan dalam penggunaan APD. Wewenang dalam menegur atau mengingatkan penggunaan APD, tidak hanya dapat dilakukan oleh tim K3, namun juga dilakukan oleh sesama pekerja. Seluruh karyawan dan pekerja yang melakukan pelanggaran terkait K3, akan diperingatkan dan diberikan sanksi sesuai dengan nota dinas yang berlaku. Kegiatan K3L di proyek ini dapat berjalan, tidaklah terlepas dari dukungan Bapak dan Ibu Direksi, tim Divisi 3, dan Departemen KHSE yang selalu memberikan masukan kepada kami. Penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi dari manajemen kepada seluruh pihak, baik karyawan maupun pihak ketiga yang telah menjalankan komitmen K3 dengan baik. Komitmen K3 yang kami bangun sejak awal hingga saat ini, telah membawa proyek ini mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai pihak. Best THSE Implementation di PT Brantas Abipraya. Zero Accident dari PT Citra Karya Jabar Tol. Nihil kecelakaan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. Best International Roughness Index Test di Tol Cisumdawu, dari PT Citra Karya Jabar Tol. Lokasi pengambilan gambar media pembelajaran jalan dan jembatan dari Kementerian PUPR. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dawan, Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.